Horas Mabata, Haganupan, Saresot, Kalimantan Timur. Na adong di Balikpapan, Samarinda, Tanah Grogot, Marturia, Modang. Pada saat ini kita akan menyaksikan perlombaan yang terakhir, yaitu yang pertama Lomba Marupasa dan yang kedua Lomba Khotbah Mini. Ya, saya akan menyapa dulu para dewan juri kita. Selamat malam, Pendeta Jerry Calvin Purba. Selamat malam, Inang Pendeta Priska Helena Manulang. Selamat malam, Vikar Jan Liharma Sidauruk. Pastinya sudah siap untuk menjuri dengan dua perlombaan ini. Tetapi sebelum kita menyaksikannya, kita memuji Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan atas kebaikan dan kemurahan-Mu, kasih setia-Mu yang melimpah bagi kami semuanya. Pada malam hari ini Bapa, kami akan menyaksikan perlombaan Marupasa dan juga Khotbah Mini yang akan kami perlombakan Tuhan pada malam hari ini. Biarlah Tuhan yang turut campur tangan, baik itu signal yang akan kami pergunakan Tuhan, begitu juga multimedia yang bekerja keras untuk malam hari ini. Biarlah acara ini boleh berjalan baik dan lancar. Kami juga berdoa Tuhan untuk para juri yang akan memberikan nilai buat peserta. Biarlah Tuhan yang memimpin dan memberkati semuanya, sehingga acara kami pada malam hari ini, mulai dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya, boleh berjalan baik dan lancar. Terima kasih Tuhan, kami serahkan acara kami ini, mulai dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak Inang, kita akan menyaksikan perlombaan yang pertama, yaitu Lomba Marupasa. Inilah dia. Horas. Selamat olok-olok ma hubani hita haganupan. Malah suhur bani panorangon marpesta olok-olok ke hita. Aima tandani bardasdi ambilan namadear kita no simalungun. Halanyai Hanami GKPS Marturia Modang Resort Kalimantan Timur. Marpesta olok-olok do bani panorangon. Jadah iben hanami do
tanda ni malas ni nami ay marhitehon Bapa GKPS Patulia Modal Marupasa. Jadi halaniain tiap mahita panagibon. Salam kolok-kolok na bata haganukan. Ase songon hatani upasa na hatanon nami. Surat to pangahat mangan. Anggo atuk ni tulunggaran dulu. Pardas ni injil isi malungun. Dapat maganu sinitani uhur. Dibenari na songon pengujian. Pataridakon malas ni uhur ni alas si malumun. Nadok manggalawon tawon ambilan na madea. 110 tahun na sabut. Jadi songon panjalo ni salik si malumun. Ibasani atapon manami ma upasan na magkatapon. Isi malumun dong tortor hea. Tortor sombah do na mabukasi. Maka gulukon ambilan na madea. Adi kon kita pa kaguluhan sa paring. Asedalan busaliyot para sarang ya duhut itongan-tongani karangan. Age pepanonggor talimot. Saya tetap manita marmaras ni uhur marhatomang Tuhan. Songon upasaon na magkatapon. Babasa nadok marhidor kawan ambilan na madere derak si malumun. Dong upasa na magkatapon. Bulong ni Toro melus matangtang. Dibuat dakdanak may melayang-layang. Marolok-olok membuat bubur nasional. Pataridah korhita nadok moana. Ijuma parmahanan para sarani dayo sabungan. Age dia bepes tolo-polopon Mariana. Ase gabe ase hatan Tuhan mahita bain nagabe perdumuan. Tongon maay. Jana bani parbinaga sata. Ambil nama dia nelok masukon. Buay do perihal dalam boy sila kokononta. Songon pasaon na magkatahon manakeh dak langkar kabua ala ni duwe ulang manituruti der ni pangahap aros kunituan ma datori. Bulung ni uteukur morundo gabe parigian. Ase dapat sinit tanihu manigu Yesus lu kita baik pasung pangutrat dia. Upasawan pe sa may umari malas niyo so na magkatahan pining parminggot pining sasada isiam miloni cuma parkuningan siyo ni tamar jumpa pakon nilai bata maningang Tuhan Yesus do magitayan. Jadi terima kasih ma itong hanami halani dumma iben hanami upasa ay mahumban GKPS Patulia Modal. Jadi somalatan upasa na magkatahon. Oras sa bulan ibabaw ni pinggan pasu. Oras kita hagalupan agay zape itamalianan sa Tuhan tama na masu-masu. Amin. Galuh na sa tandan, ibuan kung pamulupuran. Parlo ba masih tandaan, asin ang boto patuturan. Ilog pa bulong ni Botit, ibugkus ba ni bulong ni Gumba? Aw goromanit, pinupus ni Marga Purba. Kusarong bulong juragi, pambungkus ni bulong naka. Aw marga saragi, pinupus ni marga sinaga. Habang maan dubur, sogok bani pasa. Dong mahita martutur, boy mahita marpasa. Madabu magambiri, ipatugtog baga sember. Marolopolop mahita sonari, lumadapot bulan September.
Manotor sambil mandihar bani pesta pada tonta. Dong madas 110 tahun ambilan nama dia. Sona hado hapor saya unta. Halong madalan hujuma, dom matubuhan poyon-poyon. Tanda ni dom matukah kita maragama, matoras manamin hapor sayaw. Ibuan maho saya, ijuan ku 3 runggu. Tanda dihita halang napor saya, maningon rajindo marminggu. Dalan ketiga runggu, bahat sirpang di dalan. Kita narajin marminggu, maningon domar pembahenan. Sobok makan duhur, bani hayu ranggas. Marolok-olok marmalas ni uhur, riak mahita markobas. Wajuk mapalia, sakpot bani ranggas ni hayu samoja. Kubadi seksi pakon panitia, pokut janah ringgas mahita markorja. Pamurpuran ni ome parhairan ni anduhur. AGP olok-olok masa pandemi, tetap mah ibagas malas ni uhur. Anggo idutan nami, bahat to bunani suha. Marolo bolok masa pandemi, tetap mahita semangat. Laho au marsorno, maridi hutapian. Saud do pesta olok-olok, anggo mardus ni uhur kita haganupan. Ibuat maanduri, laho marsege boras. Agepe marolo bolok, langgoy kita pajupa bohi, saitong mahita horas-horas. Toras mi hayu pokat, ibahen gabe sangkalan. Horas mahita sehat-sehat, ijabe kita panyangan. Horas, salam olok-olok. Horas papainang. Jon dong 5 pasanami. Ay sumunod pasa malas niur bani pesta lupon-lupon. Naparlobe maay. Habang maanduhur bani hayu na melus. Pudas malupa tu siya bani bagot na punok-punok. Papainang malas mauhur, makasuman Tuhan Yesus. Pudas marugas sugot, laho marpesta olok-olok. Paduahon. Bunga ni ratusan pakon galuh na italon ni Jumadipar. Ipulong margasi marmata bani baskong pakon tagading. Luma 110 tahun ang bilan na Maria. Papainang eta hubaskon, ulang adong natading. Patuluhon. Ulang mosay bani podah, tapi ingat mati tahna 10. Marsada ma, janah tangihon ma, asehitaon maluah. Ulang lupa homa Kolose sada ayat 10. Ana makasadaon, pakon pangidangion na marbuah. Napapatkon. Age jombanak ka na mata, bani soban ni Partiga Raja. Ulang paragay bani butu-butu ijumani Partiga Runggu. Agebe dong maparasiholan hita ugareja. Ulang lobe martupu-tupu bani ari minggu. Napalimahon. Mohon songon himbawan mohon hubata halani kopiton ngape sa losey. Sanon manini. Bahat pelaja na dok madoka. Ulang lupa bay pogeng si Gerger. Agebe huja hitaon malakah. Ulang lupa hitaon memakai masker. Ay matungon. Horas.
Nasuan malap kuyang ijuma bahlupatan. Horas mabani nasyam hagalupan. Dewan juri apa penonton yang budiman. Horas. Etahita humedan per memboli baju pakon solok. Jupah mause bulan September. Dasma panorang nihita marpesta olok-olok. Anggulaho hita huhuta bahwa bahado jupa asarni andu eta hita aganupan asoma obaskon hita pestaon ibagas malas neo Eta. bulung ni hayu toro boldo dipakai bahan tudung paling goman somal ni bani pesta olok-olok wedo acara sonai ase pada Tambar ni ulu mapingor. Puyu hama bulung ni terbangun. Dongdo lomba manortor. Dongdo homa lomba marupasa si malungun. Anggolau hita kota kisah ulang lupa mamboli ute mukul monang atape kalah langbe ukuran totak mai ijalo ibagas malas nih Ay matongon. Dalan lahong sindaraya nalopusido bahbolon. Age pita lewat online Zoom hita pajupah. Totap do malas uhur mandihuti pesta tahun. Amin. Buah ni durian, buah ni naka. Horas hita haganupan, itu paki nai batata. Selamat pesta olop-olop resort mahu bata ganupan. Horas, horas, horas. Horas. Horas, on ma upasa si malungun na martema olop-olop. Tubuh si gerger panjuran ni tabu. Rating ni bulu panjuran ni asimun. Tanggal 2 September sadasiah 07 pardas ni ambilan nama dear itano si malungun. Marambolas maudan ijuma dipar makarumbak homa age panjomuran. Dopdasma ambilan nama dear maluah mahita humbani hamaguan. Maroprop masopo irumbaki palia. Bulung na melus igagati ursa. Marolop mahita mamuji naibata do maroh Yesus manobus dosata. Hurobo hayu sakambona marumbak hubonani samoja iswahni dolok huluan. Panorangon halani corona agelang boy martupui gereja irumah tabei mahita mamuji Tuhan. Huta bagaduh lopusan lahohu pertuakan. Huta tinoko laho mamulung tawar 110 tahun domadas hubat tahatani Tuhan say lambin taridah mahurjani lambin madear. Boras sabur-saburan iboan bay pareses. Tapay bay para-para iatas pinggan pasu. Horas marolop-olop mahubat ta kuria GKPS. Say Tuhan naibatama tetap mamasu-masu.
Horas, horas, horas. Tiga, upasa membenami dalam rangka Pesta Olok-Olok di KPS Resort Kalimantan Timur. Marsander Makapal Sinar Bangun, Marsander di Pelabuhan Aji Bata. Duma sarasop lalu tahun izin Ismalungun, malas uhur jana tarpujima na Bata. Pelabuhan Aji Bata, dohor ni 3 ras. Para sandaran ni kapal pariwisata. Marolop-olop hita genup jana horas, mengahapkon pasu-pasu ni Tuhan na Bata. Anggo hamhu 3, ulang lupa mamboli galas pakon kuhur. Agepe hita lamar pesta, totak mahita marmalas nihur. Halambir nadop ikuhur, iporoh membuat santan. Ija malang malas uhur, mardingat pasu-pasu ni Tuhan. Isyatar adong batu onom, isyatar adong homa sekolah bintang timur. Sadarion hari Minggu tanggal 20 onom, Pesta Olok-Olok di KPS Resort Kalimantan Timur. Di Balikpapan adong Kampung Timur. Di Kampung Timur adong permahanan. Selamat marolop-olok ma hubata di KPS Kalimantan Timur. Sehat-sehat kita genup iramoti Tuhan. Selamat marolop-olok ma hubata ganupan. Tuhan mamasu-masu. Horas, horas, horas. Shalom, horas ma hubata haganupan. On ma upasa simalungun namar sibalos-balosan. Na ibu panhon Aima, hanani sandiri, inang Reza Freti Purba, pakon Inang Lady Freti Purba. Songonon ma upasane. Marsora malu anduhur, itongahni talun madear. Ulang adong be nagolak maruhur, halane dong madas ambilan nama dear. Manratah ma poyon-poyon. Bay musim ni pariudan. Porini rohpe parut tulon. Marondos mahita hubani Tuhan. Isusima salimut, ijomur bani jomuran. Haganuk mahita gabe si pardihut, ulang adong be nahatadingan. Martidah ma parharwan bolon. Bonini ibuan Margareta. Bani pesta olop-olop on, tongon. Ganuk mahita heja mareta-eta. Anggo isuan ma demban, maningon bahenon ma marpan nakihan. Anggo doma ijalohita ambilan, maningon ihorjahon ma rosuh ne Tuhan. Bonang sahul hulan, isimbok sa simbokan. Maningon mahita marsi haholongan, tandani hita si horjahon rosuh ni Tuhan. Ay matongon. Selamat marpesta olok-olok mah hubata haganupan. Horas, horas, horas.
Sada upasa Mbani di KPS Samarinda 2 RC Boro Dolok simar jarunjung ma Bapak Yanan panatapata Takas darida ma udah na toba Marulok-olok mahita Bapak Mamuji Tuhan ta Malas mau hurta Sangat jahil Ay matongon inang. Bonan itu sama inang. Itano na horno ijuma permahanan mahita merbabon. Eta mahita lango marulok-olok mamuji Tuhan tak na bata na ibabu. Narobo mahayo tatada hasoban. Urumbaki mahayo atarsa. Marolok-olok mahita da hasoman. Upaki homa ganukan bangsa. Anggo ipake mainang bulan si tengget. Gunrang tape inang laho mengondok-ondok. Ase herbang maho matene bange-bangeta. Anggo bulan September tene panorang tamalaho marolok-olok. Ase rombang mahita heja mareta eta. Saria mahita saudara magurja uji mabutu. Saria mahita hasoman. Riap hita laho marminggu. Habang matene ang duhur. Bay sanggar na ihabungan. Ijuma perbulian. Tapang mahita sauhur. Manangar hata ni Tuhan. Binuan ni si parambilan. Ay matuhon. Amin. Eta lama hita. Malas niur nami keluarga Situa JR Sumbaya bani pesta olop-olop GKPS Rosot Kalimantan Timur ipatuluhan nami marhitei upasa songonon. Oh Bapa, malas-las ma pamurpuran marumbak humama pamaspasan. Ay malas tumang maparuhuran mardingat 110 tahun mapardas ni ambilan. Ay mada inang haholongan. Ipamaspasan na do mamarumbak italon buwan hamhayuni upargulaan. Malas tumang mauhurta halak simalungon. Halan ibwe manuan nagabi parambilan. Maranggir kubah parigi. Ulang lupaham mambuan basahan. Say gatido na tangar halak magigi. Mangidah diri na sihol mangidangi Tuhan. Ang gumaranggir ham inang hubah parigi. Ulang lupaham mambuan uttay mukur. Tongon inang say dong dotong halak na magigi. Tapi pos mauhur mo ay Tuhan do na mambotoh na ibagas uhur. Hubuat Bapa, bulong ni Galuh si Tabar. Kupasawang bani ari udan. Tongon magudogobir pakon biar. Anggoto kap kita mengajampun Tuhan. Sunay magi inang. Buah nirimbang madabuk pupoyon-poyon. Buah nawabi isuan ipagartonga. Anggosada hita bani pangidangion. Andohan ipasu-pasu Tuhan aselambin marbuah. Selamat marpesta olok-olok resot ma hubata haganupan. Horas, horas, horas. Iya, sekarang kita tadi sudah menyaksikan perlombaan Marupasa. Yang kedua, kita akan siap menyaksikan perlombaan khotbah mini yang dibawakan oleh pemuda-pemudi kita. Inilah dia.
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Tolong berkati kami, lindungi kami, sertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Shalom, horasma hubata haganupan. Horas tu Bapak Inang, sonai homa hasomanami nama poso. Jadi anggoau baru perbatambak do kuta negeri dolok. Jadi memang halak si malungun dohanami. Tapi Bapak Pakoninang do memangarap tohu Riau. Inaku baru manulang hundolok sanggul. Jadi merpasir-pasir pel merbahasa si malungun. Maklum mana siang Bapak Inang. Jadi songon ambilan hubata sadarion. Nah tersurat hun 2 Timotius 4 ayat sadadas hu ayat 5. Songonon mah hatani tapai ihut mah ibagas uhurta. Ojur-ojur ase bujur mandalan kontohonan. Huparetah kon mah bamui lobe ninai bata apa Kristus Yesus. Nasihol manguhumi namanggolu apa nama tei, apa halani partalarni apa harajoni. Ambilan kon mahatain, haringgas kon mabani panorang nadear. Atap nalang dearpe, pisang, paingat, podai marhitei lumbang ni uhur bagal apa pangajarion. Airoma panorang ni sing tartahan halak be ijai pangajaron nasib tongin. Tapi domu hubani rosu ni sidea di loni mabue guru bani sidea. Lau mamboge namatin tangaron. Anjaha pagolingon ni sidea mapinggol ni humbani hasitongan hubani turi-turian. Tapi angguham torama uhurmu pasal haganup tahan ibagas hasusahan dalan kon horja parimbe parambilanon anjahagok dalan kon tugasmu. Amin. Demikianlah firman Tuhan kita dari kitab Timotius. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak Inang, sonai homa hasoman nami nama poso. Jadi surat Timotius ini dituliskan Paulus kepada Timotius sebagai bentuk dorongan kepada rekan kerja agar lebih semangat untuk memberitakan firman Tuhan, untuk mengatakan apa yang benar dan apa yang salah, serta menegur dengan penuh kesabaran. Di mana kondisi jemaat Kristen mula-mula pada saat itu hanya ingin mendengar apa yang menyenangkan telinga mereka. Jadi ayat ini menguatkan kita juga sebagai jemaat Kristen yang takut akan Tuhan. Kita diingatkan kembali khususnya lagi kepada pemuda untuk selalu menegur, berani mengatakan yang benar dan selalu melayani. Kita bisa mengikuti jejak Timotius sebagai seorang pemuda yang masih muda. Dia tetap berani, even though he was always rejected by people. Dia selalu ditolak, tidak diterima oleh orang, but he was still brave. He never gives up and always tries to spread God's word. Dia selalu menyebarkan firman Tuhan dan tidak pernah menyerah. Dia selalu melayani dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Melayani, mengatakan kebenaran firman Tuhan, menunjukkan kebenaran firman Tuhan bukan hanya sekedar di altar saja, tetapi kita bisa melayani, melakukan kebenaran firman Tuhan dimanapun kita berada. Melayani misalnya seorang anak membantu orang tua di rumah ketika ayahmu berkata, "Oh Sianu, tolong dulu ambilkan air untukku." Ketika si anak memberikan air, ketika kita memberikan air kepada ayah kita, "Ini Pak airmu," kita sudah melayani. Melayani, memberitakan firman Tuhan bukan hanya di altar saja, tetapi dari contoh kecil itu kita sudah melayani. Kita sudah menunjukkan ada firman Tuhan dalam hidup kita. Dan sometimes kita juga takut ketika menegur, dalam hal menegur, ketika ada suatu
perilaku yang dilakukan orang tua. Terkadang kita takut, pemuda, kita takut untuk menegur orang yang lebih tua. Tapi kita diingatkan lagi oleh kitab 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Kita juga dikuatkan dari ayat ini bahwa kita harus berani untuk menegur. Kita harus berani menyatakan kebenaran firman Tuhan. Kita juga harus berani untuk mendalankan 10 perintah Tuhanin. Ya, firman Tuhan akan menguatkan kita, akan meneguhkan iman kita untuk menghadapi segala tantangan di dunia ini. Sometimes kita sering takut untuk melakukan yang benar, tetapi saya mengingat kembali perkataan seorang pendeta. Semua yang kita lakukan ada konsekuensinya. Ketika kita menegur dan mengatakan yang benar, ada konsekuensinya, yaitu bisa saja orang itu akan sakit hati kepada kita. Dalam bahasa gaul sekarang, slack, hubungan kita renggang. Tapi percayalah, firman Tuhan akan berbuah manis. Ketika kita mengatakan kebenaran itu akan berbuah manis. Saya juga mengingat suatu perkataan pendeta yang mengatakan terkadang kenikmatan sementara akan membuat kesengsaraan seumur hidup. Terkadang kita membiarkan begitu saja kebenaran itu, kita tidak mau mengatakannya. Itu manis di awal, hubungan kita baik-baik saja, tetapi akan membuahkan hal yang tidak baik untuk selamanya. Jadi mari kita belajar untuk menegur dan setia mengatakan kebenaran. Dan saya kembali lagi dalam hal pelayanan, semoga kita juga dikuatkan dari ayat ini, dari kitab Roma 12 ayat yang ke-12. Ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Semoga kita dikuatkan dan diberikan hati untuk setia dalam melayani. Even sometimes kita ditolak, kita tidak diterima, tapi mari kita untuk belajar, untuk melayani Tuhan, mengatakan kebenaran firman Tuhan. Terkadang kita takut, tapi percayalah, Tuhan selalu menolong kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saya mengingat satu lirik lagu, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji selalu beri kekuatan. Jadi jangan pernah takut. Tuhan selalu memberi kita kekuatan. Tuhan selalu menyertai setiap apapun yang kita lakukan. Mari kita belajar untuk memuliakan namanya, untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Mari kita untuk berani menegur. Mari kita berani menegur dan ditegur. Mari kita untuk berpegang teguh kepada firman-Nya. Dan terkadang pemuda, kita semangatnya menggelora, dan itu membuat kita sulit menguasai diri kita. Tapi kita diingatkan lagi oleh kitab Timotius ini, ayat yang ke-5, di mana dikatakan di sana, 2 Timotius 4 ayat yang ke-5, tapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayanan. Jadi jangan pernah takut, tetap kuasai diri, tetap lakukan pelayanan dengan sepenuh hati. Mungkin kita ditolak, tapi percaya Tuhan selalu ada untuk kita. Selamat menjadi berkat, selamat untuk melayani, selamat untuk menjadi garam dan terang. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, pakai hati kami, pakai hidup kami untuk mengajarkan firman-Mu, untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Martonggo Manita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kita semua dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom, horas jana selamat olop-olop mah hubat tahaganupan. Anggo pas membekon video on memang sengadong nama balosi salam namyai halani sahalak awdat seizon. Tapi percaya doa nami haganup na mangidah video on pasti do membalosi salam namyai. Mungkin sahalin hari tene isapa nami. Shalom, horas jana selamat olop-olop mah hubata haganupan. Bapak Ina sunai gihasoman nagabe ambilanta basadarion aima 2 Timotius 4 ayat 1 das hubani 5. Dear asai basaon hanami tene. 2 Timotius 4 ayat 1 das hubani 5. Namar perikop ojur-ojur ase bujur mandalan kontohonan. Ayatna perlobei hubarentahkon mabamu ilobeni naibata apa Kristus Yesus. Nasihol manguhumi na manggolu apa namate. Apa halani partalarni apa harajaoni. Ambilan kon ma hatain haringgas kon ma bani panorang na dear atap nalang dear pe. Isang paingat kodahi marite lumbang niur bagal apa pangajarion. Ay rohma panorang ni seng tertahan halak beijay pangajaran nasitongin. Tapi domu bani rosul ni sidea di loon ni mabuwe guru bani sidea. Laho mamboge namatin-matin tangaron. Anjaha pagolingon ni sidea mapinggol ni humbani hasitongan hubani turi-turian. Tapi ang goham torang mauhurmu pasal haganuk. Tahan ibagas hasusahan dalan kon horja parambilanon anjahagok dalan kon tugasmu. Sibarjay madasni. Bapak inang sunay ge homa hasoman ambilanta sadarion aima surat yang ditulis oleh Rasul Paulus yang berada di dalam penjara yang berisikan pesan-pesan dan nasihat kepada Timotius. Siapakah Timotius ini? Timotius adalah anak iman Rasul Paulus yang diutus untuk mengembalakan jemaat di Efesus. Timotius di usianya yang masih muda diajak oleh Rasul Paulus untuk memberitakan Injil. Pada usianya yang masih muda itu, Timotius belum berpengalaman dalam memberitakan Injil dan kebenaran dan juga masih memiliki sikap pemalu. Saat Paulus menyadari bahwa Timotius belum berpengalaman dan masih memiliki sikap yang pemalu, dia menyadari bahwa Timotius akan berat dan sulit dan akan banyak mengalami pencobaan untuk memberitakan firman Tuhan. Inilah yang menjadi maksud Rasul Paulus mengirimkan surat kepada Timotius, karena Timotiuslah yang akan menjadi generasi penerus dan atau mengambil alih tugas daripada Paulus, yaitu memberitakan Injil dan kebenaran. Isi surat dari Paulus bisa dilihat dari ayat 3, akan saya bacakan
dalam terjemahan bahasa Indonesia. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan telinganya. Karena hal inilah, Paulus mengirimkan surat dan memberikan pesan dengan sungguh-sungguh kepada Timotius dan mungkin juga kepada kita, para pemuda-pemuda, khususnya pemuda GKPS Resort Kalimantan Timur. Paulus berpesan kepada kita untuk selalu memberitakan firman Tuhan, selalu siap sedia memberitakannya pada saat baik atau tidak baik waktunya. Kita harus berani menyatakan yang salah, menegur dan menasehati. Dan tentu saja menasehatinya dengan kesabaran dan pengajaran. Yang terakhir, ada pertanyaan untuk para pemuda, khususnya pemuda GKPS Resort Kalimantan Timur. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah mencontoh teladan Timotius? Apakah kita sudah menjalankan teladannya? Atau apakah kita sudah menjadi teladan untuk orang lain? Itulah yang menjadi PR kita, menjadi PR untuk semua pemuda, termasuk saya sendiri karena saya juga masih pemuda. Si Barzaima Dasni Ambilanta Martonggo Mahita. Ya Tuhan, puji syukur kami telah mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Ya Tuhan, kiranya kami pemuda GKPS Resort Kalimantan Timur ini dapat menjadi teladan seperti Timotius, yang mengesampingkan kegiatan bermain-main dan lebih mengutamakan memberitakan firman-Mu. Karena kamilah para pemuda-pemuda ini yang akan menjadi generasi penerus untuk memberitakan firman-Mu seluas-luasnya dan sebanyaknya tempat di bumi ini. Ya Tuhan, kiranya Engkaulah yang selalu mengasihi kami dan menyertai kami. Inilah doa kami ya Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, amin. Horasma Bataganupan. Shalom, selamat pagi buat kita semua, Bapak, Inang, Nama Poso, dan adik-adik sekolah minggu. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Bapa buat penyertaan atas hidup kami, dan kiranya Roh Kudus-Mu yang boleh menaklukkan setiap hati dan pikiran kami untuk pemberitaan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Firman Tuhan kita pagi hari ini terambil dari 2 Timotius 4 ayat 1-5. Judul besarnya, penuhilah panggilan pelayanan-Mu. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu, demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Firman pagi hari ini ditulis oleh Paulus kepada Timotius. Ya, kita tahu bagaimana Timotius adalah rekan sekerja Paulus dalam pemberitaan firman Tuhan, walaupun Paulus usianya sangat muda. Paulus menuliskan surat ini untuk memberikan kekuatan dan peneguhan bagi Timotius dalam pelayanannya, bahwa pemberitaan Injil adalah tugas panggilan dari Tuhan sendiri. Dan kiranya Timotius tidak berhenti untuk memberitakan Injil, tapi juga menyatakan yang salah, menegur dan menasehati dengan segala
kesabaran dan pengajaran. Mengapa Paulus menuliskan ini? Karena Paulus melihat bahwa jemaat saat itu mulai murtad. Jemaat saat itu mulai memilih untuk mendengar sesuatu yang menyenangkan telinga, menyenangkan hati mereka, pikiran mereka. Sehingga Paulus merasa dia perlu menguatkan Timotius. Ya, mungkin ini sama seperti saat ini. Bagaimana kita juga senang ketika kita mendengar khotbah dengan tema-tema yang tentang kasih, tentang berkat yang melimpah, tentang kesembuhan, tentang dosa yang diampuni, dibandingkan ketika kita mendengar tema yang Tuhan itu Tuhan yang maha adil. Tuhan itu adalah hakim yang agung. Tuhan itu adalah Tuhan yang pencemburu, atau justru tema akhir zaman yang kita pikir langsung, enggak lah, yang lain aja gitu ya. Apa yang dikerjakan Timotius sebenarnya adalah tugas kita semua orang sebagai orang-orang percaya. Saya, Bapak, Inang, Nama Poso, dan adik di sekolah minggu itu adalah orang-orang percaya. Ini adalah tugas kita juga sebenarnya. Ya mungkin tidak seperti Timotius ya. Dia mempunyai satu jemaat, tetapi kita dengan talenta yang kita punya, dengan panggilan yang kita punya, yang berbeda masing-masing itu dari kita, ya kita boleh pakai untuk melayani Tuhan, untuk memberitakan firman Tuhan. Misalnya dari kita, ada yang memiliki suara yang bagus, mari bernyanyi untuk memuliakan nama Tuhan. Ketika kita memiliki kepintaran, kenapa tidak kita pakai untuk kita berbagi kepada adik-adik atau teman kita yang kita tahu mereka membutuhkan kita untuk membuat mereka lebih jelas dalam belajar. Atau kita sebagai pekerja, bagaimana kita dituntut menjadi pegawai yang cekatan, pegawai yang jujur, pegawai yang rajin. Dan kepada adik-adik kita sekolah minggu, di sekolah bagaimana bisa menjadi anak, menjadi murid yang taat, tidak pilih teman, rajin dan jujur ketika di sekolah. Ya. Tema minggu ini, yang muda yang melayani. Bukan maksud untuk mendiskriminasikan orang tua ya. Namun orang muda memiliki waktu yang lebih panjang. Tapi masalahnya banyak kita dengar justru orang muda itu seperti disepelekan. Dia terlalu muda, tidak akan bisa. Wah, dia itu belum pernah tuh berorganisasi, jadi kayaknya jangan dulu deh. Aku dengar dia tuh anaknya labil, kadang iya, kadang enggak. Wah, dia mah egois banget. Aku dengar ceritanya. Atau kalau kulihat dia itu, kalau lagi senang dia ke persekutuan, tapi kalau lagi suntuk, dia nggak bakalan mau datang ke persekutuan. Banyak tantangan yang akan kita hadapi ketika kita memberitakan firman Tuhan, ketika kita akan melayani, baik dari dalam maupun dari luar. Tetapi Paulus memberikan 3 karakter penting yang perlu dimiliki sebagai seorang pelayan Tuhan. Di ayat 5 tertulis, kita baca pertama, kuasailah dirimu dalam segala hal. Kuasailah dirimu dalam segala hal. Bagaimana kita tidak menjadi emosi, tidak panik, dan mau rendah hati ketika kita ditegur. Ya, itu, kuasailah dirimu dalam segala hal. Terutama juga dalam berkata-kata ya, baik itu langsung ataupun juga ketika kita bermedia sosial, kita menguasai diri kita. Yang kedua, sabarlah menderita. Ya, tidak semua orang suka mendengar firman Tuhan. Tidak semua orang suka untuk ditegur. Sehingga kita harus taat, harus tetap setia melayani. Ya, kita kerjakan bagian kita dan biar Tuhan melakukan bagiannya. Yang ketiga, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Nah, lakukanlah pemberitaan Injil. Itu sebenarnya bukan kalau ada programnya saya akan lakukan. Kalau ada polanya saya akan lakukan. Kalau itu sudah diatur saya akan kerjakan. Kalau sudah akan dijadwal saya akan kerjakan. Tetapi ini tugas kita setiap hari. Bisa seperti rutinitas ya. Kayak kita bangun pagi, mandi, berdoa, pergi kerja, pergi sekolah.
malam belajar. Seperti itu, rutinitas. Dan begitu juga pemberitaan firman Tuhan, tugas pelayanan kita itu adalah rutinitas kita yang ada di dalam diri kita dan yang akan otomatis keluar dengan sendirinya ketika dimanapun kita berada. Jadi kita bisa menjadi buku yang terbuka yang bisa dibaca orang bagaimana hidup kita. Mari mulai saat ini kita membangun persekutuan kita dengan Tuhan. Makin mempererat persekutuan kita dengan Tuhan. Dengan pembacaan firman kita setiap hari, dengan doa-doa kita, dengan persekutuan-persekutuan kita di gereja. Kita tidak melupakan itu semua. Setiap hari kita harus memupuknya. Selamat pesta olok-olok buat kita semua. Ya bukan berarti karena kita pesta selesai sudah pemberitaan firman Tuhan. Tidak seperti itu. Tapi ini seperti lari estafet. Ketika satu orang lari sambil membawa tongkat, dia akan menyerahkan kepada pelari berikutnya tongkat itu. Dan saat ini, tongkat itu adalah berada di tangan kita, anak-anak muda, pemuda-pemuda gereja, anak-anak sekolah minggu dan remaja. Itu ada tongkat kita. Mari kita tetap semangat. Kita yang muda, kita yang melayani. Tetap melayani, tetap setia. Untuk penutup saat ini saya akan membacakan dari 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dan dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur firman hari ini. Dan kiranya Engkau yang menguatkan kami Bapa, memampukan kami anak-anak mudamu di gereja ini. Untuk kami terus Bapa boleh mengambil bagian dalam pelayanan-Mu. Mampukan kami Tuhan, kuatkan kami. Kiranya Engkau yang menolong kami dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kami boleh Bapa menjadi anak-anak Tuhan yang mampu mempermuliakan Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Batta haganupan, paima itangarhita ambilanta martonggo mahita. Terima kasih hubamu ale Tuhan halani idopokon holong niatemu Bapa boy ope hanami horas das kubani bornginon inma nalaho manangar pakon manangihon ambilanmu. Say pargogohi ham hanami Bapa ase boy hanami manangar boy ilaksanahon hanami ipargoluhan ni hanami siganup ari. On matonggo nami Bapa na ipadas kanami marhitay Kristus Jesus hanami martonggo hubamu. Amin. Ambilanta sa bornginon ay ibuat hubani buku 2 Timotius 4 ayat 1 das kubani ayat 5. Ijon ase ibasahon hanami buku 2 Timotius 4 ayat 1 das kubani ayat 5. Sonon hatani Tuhan. Ojur-ojur ase bujur mandalan kon tohonan. Uparentahkon mabamu ilobeni na bata apa Kristus Yesus nasihol manguhumi na manggolu apa namate apa halani partalarni apa harajoni. Ambilan kon mahatain
haringgaskon ma bani panorang nadear atap lang dearpe. Pisang paingat podahi marhite lumbang ni uhur bagal apa pangajarion. Airoh ma panorang ni seng tartahan halak be ijai pengajaran nasitong in, tapi domu hubani rosuni sedea di looni mabuei guru bani sedea. Laho mambogei na matin-matin tangaron, anjaha pagolingon ni sedea ma pinggol ni hubani hasitongan hubani turi-turian. Tapi anggoham, torang ma uhurmu pasal haganup, tahan ibagas hasusahan, dalan kon horja parambilanon, anjaha gok dalan kon tugasmu. Amin, singgenjai madasni. Ambilanta bani bornginon aima ibuat hubani buku Timoteus. Buku Timoteus na itulis Paulus, sanggah Paulus Marianan i penjara tene. Nah, sanggah ai Paulus memperingatkan kepada Timotius agar tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab, yaitu menyebarkan firman-firman Tuhan. Paulus ingin Timoteus menyebarkan firman Tuhan karena sudah banyak orang yang lari dari perintah Tuhan dan lari dari kebenaran Tuhan. Nah, tentu banyak sekali godaan yang diterima oleh si Timoteus pada saat dia menyebarkan firman-firman itu, tetapi ia harus selalu setia dan harus selalu menanggung penderitaan. Nah, di ayat yang kedua dan di ayat yang kedua sampai ayat yang kelima dijelaskan bahwa bahasa Hanami bani bahasa Indonesia, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baiknya waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran, karena akan datang waktunya orang tidaklah dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Nah, bani ayat 2 ia tahun, beritakanlah firman Tuhan. Si Timoteus on memberitakan firman Tuhan age ahana masa age ija panorang nitene. Dan nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah. Kita harus berani seperti si Timoteus, berani menyatakan apa yang salah, berani menegur, dan berani menasehati. Mungkin menegur, menasehati, dan menyatakan apa yang salah itu ada cobaan-cobaan yang didapat. Tetapi di sini kita menasehati dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak lagi menerima ajaran sehat. Di zaman itu pun sudah ada orang-orang yang tidak lagi menerima ajaran yang sehat. Sama seperti sekarang, banyak orang yang tidak lagi mendengarkan ajaran-ajaran sehat, tetapi mereka mendengarkan ajaran sesat. Nah, di sini ditegaskan, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Mereka hanya ingin menerima ajaran-ajaran sesat dan mereka tidak ingin menerima ajaran-ajaran yang baik. Nah, ini adalah tanggung jawab dari si Timoteus. Si Paulus ingin Timoteus supaya masyarakat itu tidak menerima ajaran sesat, tetapi mereka menerima ajaran-ajaran dari Tuhan. Nah, pada saat itu si Timoteus banyak mengalami cobaan-cobaan, dan di sini dijelaskan di ayat kelima, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita,
lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Nah, di sini dijelaskan walaupun kamu menderita, walaupun kamu memiliki banyak cobaan, tetapi firman Tuhan itu harus tetap diberitakan. Dengan bagaimana? Dengan sabarlah menderita. Kita diajarkan untuk bersabar agar firman Tuhan itu tersampaikan kepada orang-orang yang tidak baik seperti itu. Lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Nah, kita di sini, tugas kita sebagai jemaat, sebagai umat Tuhan, itu adalah menunaikan tugas pelayanan. Kita semua jemaat-jemaat gereja, kita bertanggung jawab untuk pelayanan. Bukan hanya hamba-hamba Tuhan, bukan hanya lang pitah situa, lang pitah siamas, lang pitah PHMJ atau nalegani, naboy melayani, tapi kita sendiri, khususnya kita pemuda, kita juga bisa melayani. Kita sebagai pemuda zaman sekarang, pasti orang tua banyak menyatakan, pemuda zaman sekarang gak ada gunanya lagi. Pemuda zaman sekarang hanya memikirkan duniawi ini, tidak memikirkan yang lain. Tetapi kita buktikan, kita harus belajar seperti si Timotius. Walaupun muda, dia sudah menanggung tanggung jawab yang besar. Kita harus belajar seperti Timotius yang belajar menanggung dan belajar untuk melayani, belajar untuk menegur, belajar untuk menasehati. Jika memang itu salah, kita harus menasehati. Kita juga harus berani menyatakan firman Tuhan dimanapun kita berada, dimanapun dalam situasi apapun. Nah, itu bukan hanya tugas kita, itu bukan hanya tugas pemuda, tetapi itu adalah tugas kita semua. Oleh karena itu, marilah kita menyebarkan firman Tuhan dan kita jalankan tugas yang diberikan Paulus ke Timotius. Sekarang itu menjadi tugas kita untuk menyebarkan firman Tuhan dan berani menyatakan hal yang salah, tegurlah dan nasihatilah. Jika itu salah, kita harus nasihati. Dan hal ini juga menyatakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang Kristen. Untuk itu, kita harus lakukan dengan kasih dan dengan segala kesabaran dan pengajaran. Kita aminkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus karena Engkau telah menyertai kami, sehingga firman-Mu ini bisa kami sampaikan dengan baik Bapa. Biarlah firman-Mu ini bisa kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, inilah doa kami yang kami sampaikan melalui perantaran Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Matonggo mahita, hamba penamina yang beri atas, pasu-pasu hamba, ambilan sadarion. Amin. Buka hitama, ambilan sadarion, atas surat bani 2 Timotius bindu 4, ayat nasada dan subahnya ayat 5. Nama perikop, ojur-ojur asai bujur mandalan kontohonan. Kuparentahkan maha kamu ilobe nilai kata apa Kristus Yesus, nasihon kamu bumi nama bodoh apa namate, apa halani matalani, apa halajauh. Ambilan kon maha kain, aringkas kon maha banyak orang nabear atap nama beape, pinsak, pangingan, kodahi matite lumbang ni umur pagdal apa pangajarion. Airo mampanorang sing tahan alak bejai pengajaran nasi tongin. Tapi domu umbani rosul isidea iloon ima buwe guru bani sidea. Lau mambogai na mantin tangaron. Anjah pagolingon ni sidea ma pinggul ni umbani asitongan, umbani turi-turian. Tapi aku ham orang ma uhurmu pasal aganu tahan
kerja para milanon anjaha gok dalam petugasnya. Amin. Horas menghambata ganupan. Sebelum kita masuk ke dalam teks ambilan kabar, tema kita ialah pemuda yang melayani. Anak Usuhai. Pemuda ialah penerus generasi tua yang mempunyai tanggung jawab menjaga dan meneruskan tradisi. Jadi Bapak Ibu, tugas kita Usuhai ialah menjalankan dan meneruskan tradisi. Artinya saudara, ketika orang tua tidak mampu lagi menjalankan tradisi, maka kitalah pemuda yang akan meneruskan tradisi tersebut. Jadi Bapak Ibu, Usuhai adalah sumber daya manusia yang begitu penting, sehingga mereka dituntut untuk bisa berperan dalam mengembangkan wawasan serta keberanian untuk menjawab dinamika kehidupan. Jadi yang tahu dinamika kehidupan ini ialah kita. Kita dituntut untuk mencari tahu dan mencari jawaban apa itu dinamika kehidupan. Nah, bani teks ambilan ta i ayat nomor 2 uparentah korma bangun indobe dinai bata apa Kristus Yesus nasihol menghumi lamanggolo apa namate apa halani partalani apa harajon. Jadi Bapak Ibu, dalam teks Nasadon, siapa yang memerintah dan siapa yang diperintah. Jadi yang memerintah itu ialah Rasul Paulus, dan dia memerintahkan Timotius untuk menyatakan, beritakanlah firman. Karena si Timotius ini ialah muda yang begitu saleh. Dia tahu Alkitab sejak masih kecil, belajar Alkitab sejak dari kecil. Jadi dia adalah titipan dari Tuhan untuk meneruskan dan menjalankan firman-firman daripada Tuhan melalui Rasul Paulus. Jadi Rasul Pauluslah yang mengajari si Timotius. Jadi Timotius ini ialah pembantu. Artinya pembantu si Rasul Paulus dalam menjalankan pekerjaan si Rasul Paulus tadi, yaitu memberitakan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, apapun kita sebagai pemuda, jangan pernah kita lengah dalam hal apapun itu. Contohnya di dalam kehidupan kita, di dalam kita pergaulan, banyak sekali gesekan dari kiri kanan yang membuat kita mudah tergiring ke dalam hal-hal yang nggak baik. Jadi ketika kita mendapatkan hal yang begitu, selalu
selalu dengan dengaran firman Tuhan, agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak baik. Nah, jadi di ayat 2 dan sebanyak tolu ambilan kon mahatain harigas kon mabani panorang na dia atap nalang dia pe pinsang pangingat podahi mahite lumbang ikur bakal apa pengajari lo ay roma panorang. Ya, jadi pas di ayat yang kedua dan yang ketiga di dalam ambilan tahun itu adalah beranikan dan nyatakanlah apa yang salah. Artinya adalah ketika orang ada berbuat salah, berani kita menegur itu salah dan berilah contoh yang baik kepada dia. Dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi ketika kita menegur orang kalau itu salah, kita juga harus mengerti kalau itu salah dan berikanlah contoh yang baik kepadanya. Dengan begitu kita tidak akan dibenci oleh orang, asalkan pengajarannya itu betul. Di ayat 4 anjapon wali kondisi dia mapinggol ni umbani asitongan umbani tuli-tulian. Jadi isi di dalam teks pasal 4 ini itu pesan Rasul Paulus kepada Timotius, karena nanti akan tiba, katanya. Akan tiba saatnya orang tidak lagi mendengar yang sehat. Artinya tidak lagi mereka mau mendengarkan apa yang kebenaran, melainkan mereka menutup telinga mereka dan memalingkannya. Jadi kita sebagai pemuda ini jangan sampai begitu. Kita jangan mudah putus asa, dan kita juga harus berani mengambil sesuatu yang besar. Contohnya memberitakan apa yang baik kepada sesama kita dan menegur yang salah. Karena kita tidak akan tahu kapan penghakiman itu akan terjadi. Dan juga ulang hitamailah. Ya tadi, jangan kita malu. Jangan kita malu untuk mengakui bahwa kita ini adalah orang yang benar. Kita adalah umat pilihan Tuhan dan kita adalah anak Yesus Kristus. Yang ayat yang terakhir, ayat paling bawah, tapi Abraham orang mahur pasal magano tahan ibagas kesusahan dalam konhorja parambilanon anjahagok dalam kontugasnya. Jadi Bapak Inam, di ayat paling bawah ini ialah kita harus bersabar. Artinya harus bersabar, kuasailah dirimu dalam segala hal. Lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayanan. Jadi Bapak Inam, ketika kita memberitakan firman Tuhan atau di mana-mana,
mana-mana kita beritakan firman Tuhan, kita harus siap mengambil apapun itu resikonya. Kan ini tertulis, tapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah. Kita sebagai pemuda harus bersabar, harus menjadi orang yang sabar apapun yang terjadi. Jadi ketika kita sabar, ketika kita menguasai diri di dalam segala hal, maka pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayanan itu menjadi lebih mudah. Amin. Atau Maita. Tuhan tunai kata Bapa namanya yang dari atas. Terima kasih hambamu. Jalankan pasu-pasu hamba hanami mengorjau titah mulai. Amin. Shalom, Jemaat GKPS Resort Kalimantan Timur. Kami firman Tuhan, sebelum itu mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan pada saat ini kami masih boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Bapa, kiranya Engkau memberkati kami semua agar kami boleh mendengarkan firman-Mu ini Tuhan, dan boleh menjadi rema. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Ini doa kami Tuhan, dalam nama anak-Mu kami telah berdoa. Amin. Baik, firman Tuhan pada saat ini terambil dalam kitab 2 Timotius pasal yang keempat ayat 1-5. Mari kita buka Alkitab kita. 2 Timotius bindu 4 ayat sada umbani ayat 5. Ojur-ojur ase bujur mandalankon tohonan. Ayat pertama, huparentahkon mabamu ilobeni naibata apa Kristus Yesus. Nasihol manguhumi namanggolu apa namate. Apa halani partalarni apa harajauni. Ambilan kon ma hatain, haringgas kon ma bani panorang nadear atap nalang dearpe. Pisang paingat, pudahi marite lumbang di uhur bagel apa pangajarion. Airoma panorang ni, seng tartahan halak beijai pangajaran nas sitongin. Tapi domu hubani rosuh ni sidea di looni ma bue guru bani sidea, laho mamboge namatin matin tangaron. Anjaha pagolingon ni si dia ma pinggol ni hubani hasitongan hubani turi-turian. Tapi anggoham torang ma uhurmu pasal haganu tahan ibagas hasusahan dalam kon horja parambilan non anjaha gok dalam kon tugasmu. Amin, firman Tuhan. Baik, tema nats khotbah kita pada saat ini yaitu yang muda yang melayani. Dari kata muda bisa kita artikan ini khusus untuk nama poso atau pemuda, seperti itu. Dan yang muda yang melayani berarti nama poso lah yang melayani. Bukan artinya seksi bapak, seksi inang, sekolah minggu tidak melayani, tapi artiannya seksi nama poso lah yang harusnya lebih melayani, seperti itu. Kemudian kita masuk ke dalam nats Alkitab kita dari 2 Timotius tadi. 2 Timotius merupakan surat yang ditulis oleh Paulus. Paulus mengirimkan surat saat ia berada di penjara kepada Timotius. Siapakah Timotius ini? Timotius merupakan murid dari Paulus. Surat ini ditulis kepada Timotius. Surat ini ditulis sebagai peringatan kepada Timotius terhadap ajaran-ajaran yang salah yang terdapat di dalam jemaat. Kemudian surat ini juga merupakan petunjuk-petunjuk kepada Timotius mengenai pengurusan jemaat dan mengenai ibadat. Seperti itu.
Timotius juga merupakan seorang pengurus jemaat. Meskipun usianya masih muda, dia sudah menjadi seorang pengurus di gerejanya. Jadi pada firman Tuhan konteks kita yang telah kita baca tadi sangat relate dengan tema kita kali ini, yang muda yang melayani. Seperti itu. Kalau kita baca di ayat kedua, dikatakan di sini ambilan kon mahatain. Ambilan kon mahatain. Beritakanlah firman. Seperti itu. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Haringgas kon ma bani panorang nadear atap nalang dearte. Jadi kita sebagai nama poso, kita harus mau memberitakan firman. Baik atau enggak baik waktunya. Seperti itu. Sebagai seorang nama poso, kita harus mau melayani. Sama seperti Timotius. Timotius ketika memutuskan untuk menerima Yesus, mengikut Yesus, dia masih berusia 15 tahun. Usia yang masih sangat muda. Mungkin kalau sekarang kita ukur kelas 1 SMA, seperti itu. Tapi dia mau mengikut Tuhan, dia mau bekerja untuk Tuhan, mendedikasikan hidupnya untuk Tuhan saja. Seperti itu. Dan kita baca lagi di ayat kedua dikatakan, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Nyatakanlah, tegurlah, nasihatilah. Ya, kata-kata ini juga sering kita dengar seperti itu. Dan kita sebagai nama poso, kita harus mau menyatakan apa yang salah, menegur, menasihati apa yang kita anggap itu salah. Kita sering lihat di gereja kita, mungkin di jemaat atau antara teman-teman kita sendiri, kita melihat mungkin tingkah laku yang salah. Kita sebagai nama poso, kita harus mau menegur mereka dengan kasih, dengan kesabaran dan pengajaran. Kita tidak perlu takut. Mungkin sering yang kita alami, kita merasa takut kayak gitu. Mungkin siapa sih kita, kok kita harus menegur mereka kayak gitu. Kita merasa kecil. Padahal tidak. Menegur orang, melayani Tuhan, memberitakan firman itu tidak memandang usia, teman-teman. Maka dari itu kita sebagai nama poso harus mau menyatakan apa yang salah, menegur orang dan menasihati. Mengapa? Kita baca di ayat ketiga, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Ayat keempat, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Ya, ini sangat relate bagi kita. Kita bisa lihat mungkin contoh kecilnya saat kita mendengarkan firman Tuhan di gereja. Kita bisa lihat saat pendeta naik ke mimbar, ada orang-orang yang dengan sengaja main HP, dengan sengaja keluar dari gereja. Orang-orang seperti itulah yang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Mereka dengan sengaja memalingkan telinganya. Seperti itu, memalingkan telinga dari kebenaran. Mereka hanya ingin memuaskan keinginan telinganya. Hal itu adalah yang salah. Dan sebagai nama poso yang tahu benar bahwa hal itu salah, kita harus mau menyatakan kalau itu salah. Kita mau menegur, kita mau menasihati. Seperti itu. Dan di ayat kelima, tapi angguham torang ma uhurmu pasal haganu, tapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Kita boleh menegur orang, tapi kuasai juga dirimu. Jangan sampai diri kita sendirilah yang berbuat salah seperti itu. Justru diri kita lah yang harus dinasihati, bukan. Maka dari itu kuasailah dirimu, teman-teman. Koreksi diri sendiri, koreksi diri kembali. Jangan mau hanya mengkritik orang. Kita ciri-ciri orang zaman sekarang mau mengkritik, tapi ketika dikritik gak mau. Seperti itu. Maka itu kita harus mau beradaptasi, mau belajar, lihat situasi, lihat kondisi. Dan di ayat kelima juga dikatakan, sabarlah menderita, lakukan pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Ya, ini juga sangat sering kita dengar, teman-teman.
sabarlah menderita. Dalam pelayanan tidak ada yang mudah, tidak ada. Maka dari itu kita harus sabar menderita. Kita harus rela sangkal diri, pikul salib, ikut Yesus setiap hari. Seperti itu. Dan dalam pelayanan kita juga nggak boleh setengah-setengah, nggak boleh berhenti di tengah jalan. Kita harus menunaikan tugas pelayanan kita. Makanya di perikop ini dikatakan penuhilah panggilan pelayananmu. Teman-teman nama Poso saya ajak untuk mau mengambil pelayanan dan memenuhi panggilan pelayanan itu. Seperti cukup sekian yang saya bawakan. Saya harap teman-teman nama Poso karena kita juga merayakan olok-olok mau semakin giat melayani meskipun sedang COVID seperti ini, tapi saya harap kita semua sama-sama melayani meskipun dalam keadaan online. Baik, firman Tuhan kita telah selesai, saya tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami sama-sama dengar. Bapa, Engkau berkati kami agar kami boleh Bapa terang menjadi garam bagi orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Yesus, ini doa kami. Amin. Horasma hubani hita ganupan, jana selamat olop-olop, hubani hita kuria GKPS Resort Kalimantan Timur, IJP Nasyam Marianan. Perkenalkan, goran hu Indah Warma Pasaribu, au hun pospei GKPS Tanah Gorgot. Naima, sebelum kita mendengar apa yang menjadi firman pada kesempatan kali ini, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih banyak atas berkat dan kasih setia-Mu kepada kami, karena hingga pada saat ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk hidup dan juga menjauhkan kami dari segala mara bahaya dan malapetaka. Ya Bapa, sebentar kami mau mendengarkan apa yang menjadi firman-Mu, kiranya kami boleh bukan hanya sekadar menjadi pendengarnya, pendengar firman-Mu, tapi juga boleh menjadi pelaku firman-Mu. Ya Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu yang berbicara melalui hamba-Mu, agar sehingga kami boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Kita aganupan, puka hitama bibelta, aima natar surat bani 2 Timotius bindu 4, ayat na pasadahon, das humbani ayat na palimahon. Dear, anggodoma ipuka hita, biarkan saya yang membaca untuk kita semua. 2 Timotius bindu 4, ayat na pasadahon, das humbani ayat na palimahon. Judul bagal ni, ojur-ojur ase bujur mandalan kon tohonan. Huparentah kon mabamu ilobe ni naibata apa Kristus Yesus, nasiho manguhumi na manggolu apa namate, apa halani partalarni, apa rajauni. Ambilan kon mahatain, haringgas kon mabani panorang na dear, atap nalang dear pe. Pisang, paingat, podahi marhite lumbang ni uhur bagal apa pangajarion. Aeroh ma panorang ni, seng tertahan halak beijai pengajaran nasib tongin. Tapi domu hubani rosu ni sidea diloni ma buai guru bani sidea. Loho mamboge na matin-matin tangaron. Anja panggolihon ni sidea ma pinggol ni humbani hasitongan hubani turi-turian. Tapi anggoham, torang ma uhurmu pasal haganup, tahan ibagas susah-susahan, dalan kon horja parambilanon, aja gok dalan kon tugasmu. Amin. Saudara-saudara, hitana hidolangan ni Tuhan ta Yesus Kristus, ado nagabe tema bani ambilata sadarion, aima yang mudah yang melayani. Bani surat 2 Timotius on, aima surat terakhir, dan ia tujukan kepada anak rohaninya, Timotius. Surat ini ia tulis yang juga bisa kita lihat ya, merupakan kerinduan seorang Paulus. Karena di surat yang dia tulis ini, ketika dia berada di penjara di Roma, dia tulis untuk agar pemberitaan Injil tetap berjalan, sehingga dia mempercayakan tongkat estafet pemberitaan Injil itu kepada Timotius, agar tidak banyak orang tersesat, agar tidak banyak orang
semakin percaya oleh pengajar-pengajar sesat, dan dengan itu Injil semakin pemberitaan Injil semakin diperluas sehingga nama Tuhan dimuliakan. Nah, yang muda yang melayani, ketika mendengar kata muda, maka yang muncul adalah, menurut saya, masa muda adalah masa keemasan. Mengapa? Karena masa muda badan kita masih bisa berfungsi dengan baik. Juga otak kita masih bisa digunakan untuk berpikir secara jernih. Dan oleh karena itu, kita masih diberikan kesempatan untuk mengembangkan diri melalui potensi dan minat maupun talenta yang sudah Tuhan berikan sesuai dengan porsi kita masing-masing, yang apabila kita memanfaatkan potensi yang sudah dalam diri kita itu tidak hanya membawa pengaruh positif, tidak hanya berdampak pada diri kita sendiri, tetapi juga kepada orang lain. Kita bisa melihat bahwa Timotius merupakan seorang gembala muda. Dia sudah menjadi seorang pelayan Tuhan pada umurnya yang ke-15 tahun. Kita tahu bahwa umur 15 tahun, kalau misalnya kita membandingkan diri kita sendiri ya, waktu kita 15 tahun dengan Timotius yang 15 tahun, tentu menurut saya akan jauh sangat berbeda. Misalnya ketika saya mencoba untuk membandingkan diri saya yang 15 tahun dengan Timotius yang 15 tahun, tentu akan sangat berbeda. Dimana ketika seorang dalam masa umur-umur seperti itu merupakan masa-masa berdasarkan psikologis itu masa-masa pencarian jati diri, pubertas, sehingga hal demikian yang membuat emosi kita dan juga kita mengedepankan ego kita. Jadi ini juga berpengaruh terhadap kita dalam proses pengambilan membuat suatu keputusan. Ya, masih pilih-pilih. Nah, Timotius menjadi seorang pelayan Tuhan pada umur 15 tahun. Kita bisa bayangkan betapa beratnya 15 tahun di umur segitu sudah melayani Tuhan, sudah menginjili orang dengan kesabaran. Nah, ini juga seharusnya yang boleh menjadi teladan bagi kita pemuda di masa-masa seperti ini. Yang perlu kita tahu dalam pelayanan, kita harus melayani itu hanya satu-satunya bertanggung jawab kepada Tuhan, bukan kepada pemimpin organisasi yang juga merupakan organisasi tangan Tuhan. Dan oleh karena itu, haruslah kita melakukan pelayanan untuk Tuhan. Yang kedua, kita harus seperti apa yang tertulis pada ayat yang kedua, ambilan kon mahatain, haringkas kon mabani panorang nadear, atap nalang dear peh. Nah, dalam situasi dan kondisi apapun, kita harus tetap memberitakan firman, kita tetap harus melayani. Karena kalau kita menunggu aksi kita ketika hanya dalam zona zaman kita, atau tunggu situasi atau kondisi baik, maka kita hanya tampil sebagai seorang pengecut. Tapi melalui pelayanan itu, kiranya apa yang semula buruk, itu bisa diubah oleh Tuhan menjadi kondisi yang baik. Nah, pada ayat yang ketiga dan keempat, itu bercerita tentang kesusahan seorang pelayan. Bahwa menjadi seorang pelayan Tuhan tidak pernah dijaminkan akan selalu mengalami kebahagiaan. Misalnya kita teman terdekat kita ataupun teman-teman orang percaya ya sudah dalam mengarah ke hal-hal yang bersifat negatif, kita harus mengingatkan mereka sekalipun mereka menolak. Karena yang perlu kita ketahui bahwa apa yang tertulis pada ayat yang pertama, "Parintahkon mabamu ilobeni anebata apa Kristus Yesus nasihol manguhumi namangguluh apa namate apa halani pertalarni apa harajoni." Jadi kita perlu melakukan semua itu demi kemuliaan nama Tuhan. Kita lakukan itu untuk Tuhan. Kita lakukan itu karena Tuhan. Nah, kita sebagai kaum muda juga seharusnya menjadi teladan, baik dalam tingkah laku maupun dalam perkataan. Karena dengan demikian, kita boleh menjadi berkat, kita boleh
dipakai Tuhan untuk melayani sesama kita. Amin. Sonaima ambil hati sadarion, bertanggung mahita. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami sangat mengucap syukur kepadamu karena melalui ambilan ini, biarlah kami boleh menjadi seperti Timotius yang dalam masa mudanya dia sudah boleh Engkau pakai, dia sudah boleh menjadi pelayanmu ya Bapa. Ya Bapa, kiranya kami boleh menjadi pelayan yang boleh menjadi teladan, sehingga kami juga boleh dengan apa yang sudah Kau karuniakan kepada kami, itu membawa dampak, membawa pengaruh terhadap orang di sekitar kami. Ya Bapa, terpujilah namamu dan ampunilah kami akan setiap dosa dan pelanggaran yang sudah kami lakukan. Amin. Ya Bapak Inang, pemuda-pemudi, kita sudah menyaksikan tadi acara lomba Marupasa dan juga lomba khotbah mini. Demikianlah acara kita yang sudah kita saksikan semuanya, dan kita akan menunggu hasil dari pradewan juri, dan siapapun yang menjadi pemenang, itulah yang terbaik karena semuanya kita adalah sudah yang terbaik. Ya Bapak Inang, sebelum kita menutup acara kita ini, kita akan mengangkat satu pujian. Sisada aku ladohi taganupan ragam ni pagori dohi tatomon nasombu bayak dos doin bani Tuhan sendong ilioy isari hondoton Tuhan tado nagabe hayu anggur rating ni dohi taon hajojor jorong ma Jesus ulang hampandur asetabun marbuan aramon Tandani sisada aku ladohita rapmar pangarapan bani goluhi naido bani hor jarap marsi yurupan ulang dong namar si dalianiji Tuhan tado nagabe hayu anggur rating di dohi taon hajojor jorong ma Jesus ulang hampandur asetabun marbuan aramon Ya, sekarang kita menutup acara kita ini dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, acara kami pada malam hari ini boleh kami laksanakan itu semuanya bukan karena kekuatan, bukan karena kehebatan kami, bukan karena keberadaan kami ya Bapa, tetapi karena Engkau yang berkarya, Engkau yang beracara, sehingga acara kami untuk menyambut pesta olok-olok kami ini semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa yang baik, kami tahu Tuhan masih banyak hal yang tidak sempurna dalam pelaksanaan kami ini, tapi kami yakin Tuhanlah yang akan menyempurnakannya. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami, hanya kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya Bapak Inang, pengumuman akan diadakan pada tanggal 26 September tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati. Sukses selalu.